beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-415 ini didukung oleh para pemain Ivone Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Suherman sebagai Kolo Rampis, Benny sebagai Macan Rumpus, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Setelah membunuh Jata Gimbal, melemparkan tubuhnya ke dalam jurang, Arya Kamandanu dan Sakawuni meneruskan perjalanan menuju Gunung Wayang. Mereka berkuda menyusuri jalanan setapak di sepanjang daerah berbukit-bukit. Menjelang tengah malam mereka menginap di desa Panawijen. Dan keesokan harinya, mereka meneruskan lagi perjalanan. Hampir sehari penuh mereka duduk di atas punggung kudanya masing-masing. Seorang warga desa Panawijen memberikan petunjuk jalan menuju Gunung Wayang. Arya Kamandanu dan Sakawuni menghentakkan kembali tali kekang kudanya. Dan kedua ekor binatang itu pun melesat kabur sekencang-kencangnya.
Inilah bukit yang kita tuju, Kamandanu. Lihatlah, dinding-dinding bukit terjal dan curam. Dan lihatlah, banyak sekali pohon cemara dewa tumbuh di sekitar lereng bukit itu. Iya, benar Sakawuni. Inilah bukit Gunung Wayang. Sebaiknya kita tinggalkan saja kuda-kuda kita di tempat ini. Iya, kita teruskan saja perjalanan dengan kaki. Di samping lebih mudah, kita bisa menyusup kemana-mana. Mengapa kaki bukit ini tidak dijaga, Kamandanu? Bagaimana pendapatmu? Mungkin Pubajir mengira sarangnya sudah benar-benar aman, sehingga tidak perlu dijaga lagi. Memang, kelihatannya tempat ini sangat cocok untuk sarang kaum perusuh atau sarang para penjahat. Letaknya tersembunyi, dan tempat ini susah dicapainya. Nah, Wuni, kita jangan terlalu lama berada di tempat ini. Kita harus segera naik ke atas ke bukit itu. Kukira sebaiknya begitu, Kamandanu. Kita harus menghemat tenaga dan waktu. Arya Kamandanu menampatkan kudanya di bawah sebuah pohon. Demikian pula Sakawuni. Selanjutnya mereka bersiap-siap untuk naik ke lereng bukit Gunung Wayang. Suasana di sekitar kaki bukit sunyi dan lengang. Angin bertiup membawa gumpalan-gumpalan kabut. Daun-daun dan ranting-ranting pohon cemara dewa bergoyangan setiap kali angin bertiup lembut. Tiba-tiba telinga Arya Kamandanu yang peka menangkap desiran suara-suara yang mencurigakan. Dia lalu menjawil pundak Sakawuni. Gadis itu mengangguk perlahan. Dan pada saat berikutnya, dari balik rimbunan semak belukar, bermunculan sosok-sosok. Kalian mencari penyakit. Lebih baik kalian menuruti saranku. Cepat tinggalkan tempat ini dan lupakan semuanya. Terima kasih. Tapi kukira saranmu tidak adil. Bagaimanapun juga, kami tidak akan meninggalkan bukit Gunung Wayang sebelum kami memperoleh apa yang kami inginkan. Kalau kalian adalah kaki tangan Putong Bajil, cepat beritahukan kepada junjunganmu itu. Beritahukan agar supaya dia bersiap-siap menerima kehadiran kami. Jahanam busuk. Kalian pikir kalian ini siapa? Hah? Cukup macan rumpus. Mereka berdua harus segera dilenyapkan. Jelas mereka adalah kaki tangan pemerintah Majapahit. Mereka harus segera dibungkam untuk selama-lamanya. Ayo, sergap mereka. Bunuh mereka. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Uyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Mereka seluruhnya berjumlah sekitar 60 orang. Mereka segera menyerbu ke arah Arya Kamandanu dan Sakawuni. Perkelahian seni pun terjadi. Suasana di kaki Gunung Wayang menjadi hingar-bingar. Kembali Arya Kamandanu melawan. Dia bertarung dengan garang. Demikian pula Sakawuni. Ayo, majulah kalian beramai-ramai. Mengapa berhenti? Janganlah kalian menjadi pendekar pengecut. Majulah serentak. Ayo, hadapilah kami. Hadapilah pendekar-pendekar dari Majapahit. Babuh. Jangan bersombong-sombong dulu. Kami belum kalah. Kami belum menyerah. Jumlah kami masih cukup banyak. Dan kalau perlu, kami masih bisa mendatangkan teman-teman kami dari lereng bukit untuk menyerbu kemari. Sekarang mereka mengaku sebagai pendekar Majapahit kalau rampis.
Sekarang, kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Benar, Macan Rumpus. Bermain api akan hangus. Bermain air akan basah. Dan mereka telah berani bermain-main dengan maut. Maka mereka akan binasa di kaki bukit Gunung Wayang ini. Cepat, minggir, hai cecunguk. Berilah kami jalan untuk menemui pimpinan kalian. Berdebah. Babi hutan. Kalian berdua tidak akan pernah sampai di lereng Gunung Wayang sebelum kalian menemui pimpinan kami. Maka kalian harus lebih dulu dapat merobohkan Kolor Rampis dan Macan Rumpus. Ayo Macan Rumpus, kita teruskan. Ayo. Ayo semua. Gasak dua manusia busuk ini. Habiskan mereka. Kembali mereka menyerbu. Kembali terjadi pertarungan sengit. Arya Kamandanu menyambut serangan yang datang bertubi-tubi dari segala penjuru dengan ilmu kanuragan naga puspa tahap yang kedua. Sementara Sakawuni menghadang serangan dengan jurus-jurus lengan seribunya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, anak buah Empu Tong Bajil gugur satu persatu. Kolor Rampis kelihatan sangat berat. Bekas gembong penjahat itu menghambur ke depan, melompat dengan garang sambil membabatkan pedangnya ke arah Sakawuni. Kurang ajar. Perempuan jahanam. Kau sudah membunuh banyak sekali orang-orang. Sebentar lagi aku akan membunuhmu, Kolor Rampis. Sombong. Tubuhmu akan kucincang habis. Bersiaplah untuk menyambut kehadiran Dewa Maut dari neraka. Setelah melompat mundur 3 tindak, Sakawuni memutar-mutar kedua belah lengannya, kemudian menutupkan kedua belah telapak tangannya di telinganya. Saat berikutnya dia mendengar suara angin menderu-deru, dan suara itu semakin lama semakin mendekat, semakin kencang. Sementara Kolor Rampis berjaga-jaga dengan menggenggam 9 pedangnya yang ukurannya sangat besar. Kolor Rampis, kalau kau mengaku seorang pendekar sejati, maka kau pasti akan berani menghadang seranganku ini. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae, puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Kolor Rampis sudah berhasil kubinasakan, Kamandanu. Sekarang lihat, akan kubuat mereka porak-poranda.
Selesai berkata, Arya Kamandanu melompat ke atas sebuah tebing yang cukup tinggi. Setelah memejamkan matanya sejenak, Arya Kamandanu mendengus keras. Kemudian dengan seluruh kemampuan tenaga dalamnya, dia menerjang sebongkah batu yang besarnya melebihi rumah kepala desa. Muak. Aku tidak ingin berlama-lama melayani mereka. Mereka seluruhnya binasa. Mereka terkubur hidup-hidup dalam runtuhan batu. Itulah ganjaran dari perbuatan mereka. Kita tidak perlu menyesalinya. Tapi nampaknya orang yang bernama Macan Rumpus itu berhasil melarikan diri ke atas lereng bukit. Kalau begitu untuk apa kita tunggu terlalu lama, Wuni? Ayo kita susul dia. Anak, Sambi akan memberiku seorang anak. Hampir aku tidak bisa mempercayainya. Sambi akan memberiku seorang bayi, dan aku mendambakan bayi laki-laki. Laki-laki atau perempuan, dia adalah darah daging kita, Kakang. Oh, tentu saja. Tapi aku senang kalau dia laki-laki. Kalau dia nanti lahir laki-laki, dia harus seperti bapaknya. Dia harus menjadi pendekar sakti Mandraguna. Pasti. Aku sendiri yang akan melatihnya ulah kanuragan. Aku yang akan melatihnya mendalami aji segala geni. Dan dia nanti akan mewarisi senjata ajaib ini, pedang naga puspa. Tapi itu masih cukup lama, Kakang Bajil. Sekarang kandunganku baru berjalan 3 bulan. 6 bulan lagi aku baru akan melahirkan bayiku. Oh, bayimu. Aku gembira mendengarnya, Sambi. Aku gembira dan bahagia. Semula aku mengira bahwa Dewi Sambi adalah perempuan gabuk, mandul. Tapi ternyata dugaanku keliru. Ternyata di samping cantik, di samping kebolehanmu memainkan jurus-jurus tapak wisa, maka kau pun adalah seorang perempuan yang subur. Kau sawah yang subur. Dan kau pun subur, Kakang Bajil. Benihmu adalah benih yang bagus. Oh, benih unggul. Benih unggul jika ditanam di sawah yang subur, maka dia akan tumbuh dengan sempurna. Dia nanti akan menjelma menjadi suatu perwujudan kehidupan yang sempurna. Sambi, ada apa, Kakang Bajil? Tolong pijit-pijit punggungku. Sudah beberapa hari ini aku tidak merasakan pijitan-pijitan tanganmu yang menghanyutkan. Coba kau pijit-pijit punggungku ini, rasanya pegal sekali. Sepertinya sekarang kau menjadi manja, Kakang Bajil. Diamlah, Sambi. Ayo cepat, pijitlah punggungku ini. Iya. Apakah aku harus tidur tengkurap? Iya, tidurlah. Tidurlah di pangkuanku, Kakang. Dan aku akan segera memijit punggungmu. Brengsek. Siapa itu berani mengetok pintu rumahku? Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae, puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
Empu Bajil dan Dewi Sambi tersentak begitu mendengar ketukan pintu. Empu Bajil kelihatan sangat berang. Dia merasa terganggu. Karena itu dia segera melompat ke depan pintu dan membukanya dengan kasar. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di lereng bukit Gunung Wayang? Apakah Arya Kamandanu dan Sakawuni akhirnya dapat merampungkan tugasnya dengan baik? Dan bagaimana kisah pertarungan di lereng bukit? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.